Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa la haula wa la quwata illa billah. Masiral muslimin muslimat jama'atan rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur pada malam hari ini. Oleh karena kehadiran kita di tempat ini tidak terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita sekalian. Baik itu berupa umur, berupa kesehatan, kesempatan, yang ini adalah tentu merupakan nikmat yang tidak bisa kita berikan nilai berupa rupiah. Kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salam selawat kita kirimkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menghabiskan seluruh umurnya, mengorbankan seluruh harta bendanya, tenaga dan pikirannya demi keselamatan kita semua umatnya, agar Islam ini sampai kepada pelosok-pelosok desa di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang alhamdulillah sampai kepada kita semua ini menjadi sebuah jembatan agar kita manusia bisa selamat dunia dan akhirat. Melalui agama yang kita anut ini adalah Islam berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya diberi amanah ceramah sesuai dengan judul saya lihat, puasa yang berkualitas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa sebagai sebuah kewajiban, tentu punya tujuan. Yang saya bacakan tadi tujuannya adalah agar manusia itu memperoleh derajat takwa. Jadi Allah punya tujuan memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, dan kita punya cita-cita dan harapan agar puasa ini mampu membawa kita kepada derajat yang tinggi. Karena dalam surah Toha ayat 75 di sana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, mayyutihi mu'minan qad 'amilas solihati faulaika humud darajatul ula.
Siapa-siapa nanti yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti mungkin ajalnya sudah tiba, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman dan banyak menolong atau melakukan amal perbuatan-perbuatan yang baik, maka Allah akan tempatkan di tempat yang tinggi, tentu surga. Siapa yang mampu melakukan itu adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini memang kalau kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka puasa ini mampu membawa kita kepada kebaikan, mampu menolong kita atau mampu membebaskan kita dari apa yang kita takuti. Tetapi kebanyakan di antara kita manusia ini, di antara umat Islam ini, yang ketika lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin kita semua berdoa di akhir Ramadan, bahkan ada yang menetes air matanya, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan yang akan datang. Untuk apa kita minta ini Ramadan? Karena orang yang rindu kepada Ramadan, orang yang gembira menyambut datangnya Ramadan, ada sebuah janji dari Rasulullah. Man farida bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan nirani. Jadi orang yang rindu dengan Ramadan, orang yang gembira karena datangnya Ramadan, itu sudah mampu membebaskan jasadnya dari api neraka. Belum lagi ketika kita melakukan puasa berdasarkan iman dan mengharap rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan atau melakukan ibadah puasa di siang hari di bulan Ramadan berdasarkan karena iman, semata-mata mengharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosanya lalu. Hadis ini tidak mengatakan diampuni dosa atas 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu. Kalau kita melaksanakan puasa ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang kita harapkan? Pertama adalah ampunan. Kita semua berharap agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, karena saya yakin di antara kita tidak ada satu pun di antara kita yang tidak pernah melakukan kekeliruan. Ini bisa terjadi kalau puasa kita berkualitas. Demikian pula sholat tarawih yang kita lakukan, sholat malam yang kita lakukan, entah itu 8 rakaat, 11 rakaat, 23 rakaat dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan kita. Siapa yang melaksanakan atau menegakkan qiyamul lail, salat di waktu malam di bulan Ramadan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan qiyamul lail, salat di malam hari karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa kita yang lalu. Gembira kita. Yang kita takutkan ancaman dari Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atas. Tapi berapa banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain daripada lapar dan haus, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata dia lapar dan haus yang dia peroleh. Siapa mereka? Adalah mereka
yang berpuasa tidak makan dan tidak minum di siang hari, tapi lisannya tidak berhenti menceritakan kejelekan orang lain. Mereka menahan lapar dan haus selama 12 jam, tapi lisannya tidak berhenti menceritakan atau memfitnah. Tangannya tidak berhenti melakukan kesalahan-kesalahan, lisannya tidak berhenti berbohong, menggibah dan memfitnah. Maka orang yang berpuasa seperti ini tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Oleh karena itu kerugian besar. Lapar tomaki, cipurut tomaki, turere tomaki, tinatonya ninggap apa-apa. Kenapa? Karena kita berpuasa sekedarnya saja. Puasa yang berkualitas adalah puasa yang mampu mendorong pelakunya, orang yang berpuasa tersebut, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menghindarkan dirinya dari segala sesuatu yang dapat merusak pahala puasanya. Entah itu berbohong, entah itu mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya. Saya kira kita semua tahu apa yang kira-kira bisa merusak pahala puasa kita. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat ketika berpuasa, dia tidak banyak keluar. Yang dia banyak lakukan adalah berzikir, membaca Al-Quran, dan tangannya tidak berhenti untuk memberikan pertolongan-pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Karena kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW itu merasa takut, merasa khawatir ketika di malam hari beliau akan tidur dan masih ada dirham di bawah bantalnya. Siri-siri kiringan Allah Ta'ala, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia akan masih ada uang di bawah bantalnya ketika dia akan tidur. Teka selak matana pun nanya ija duit na dibalak na tena pun apa seriang kate kamu makamane tak balik. Teka selak mataya pun na tena duit. Kamu juga pembadi? Mata tidak bisa tertidur kalau kita tidak memiliki uang malam ini. Kenapa? Karena memang kondisinya. Driolo katina aja. Sambaran dibalukan, dibali. Kama-kama ni tasulut tajri ba'alla. Banyak hal yang menarik perhatian kita yang butuh duit. Masyiral muslimin, muslimat, jamaah taruh yang sama berbahagia. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan bulan puasa ini agar puasa kita dan sholat tarawih kita ini mampu mengendalikan kita punya nafsu untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan diri kita. Celaka kita kalau tidak ada pahalanya puasa, celaka kita kalau tidak ada pahalanya tarawih. Capek tomaki. Tinatonya ninggap apa-apa. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu juga karena nafsu yang kita tidak bisa kendalikan. Dan tujuan daripada puasa ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang takwa, yang mampu mengendalikan nafsunya, yang tidak dikendalikan oleh nafsunya. Karena nafsu yang selalu mengajak kita kepada maksiat. Nafsu yang mengajak kita untuk tidak saling tolong menolong di antara kita. Sana batita sambayang, sana batita taraweh, apa buka, ya. Tapi ini tahu nilare apa buka pun pejabat. Tapi masyarakat biasa ya pula di pabuka. Rata-rata nggak payah undangan pak buka. Ya jinjo poin tahu jaya doena. Dipersidalikan dulu mempo, disambut dengan sambutan yang begitu luar biasa. Sementara mereka yang fakir, mereka yang miskin, yang sebenarnya sangat berharap
untuk mendapatkan buka puasa yang enak, justru kita pinggirkan. Dia mau kau mang itu, dia mau mang. Binti-binti kantung sama itu. Ngape kan jo pun anak-anak ayatim piatu ni paridan lekang kakatan dia memang sembiasa jaki. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita di tahun ini mampu merubah kita punya akhlak menjadi akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah orang yang paling sayang dan paling cinta kepada anak-anak yatim piatu. Di sini tentu ada yatim piatu. Tapi batasin jomuru na puna yatim piatu ka beru-beru nyatungkan ustaz na ke yatim piatu tuma. Batasnya juga yatim piatu 15 tahun. Ya, puna 17 tahun ti aimin tu yatim piatu. Balai puna 50 tahun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya mau, ya puasa kita ini berkah, puasa kita membawa keberkahan, membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya adalah bahwa Ramadan tahun ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan berupa rahmat di malam-malam pertama sampai 10, kemudian maghfirah ampunan, kemudian insya Allah kita semua berharap keluar dari Ramadan ini dengan kualitas tarawih dan puasa yang berkualitas, kita mampu menjadi orang yang takwa, yang kelak di hari akhirat memiliki kedudukan yang tinggi seperti ayat di surat Toha ayat 75 tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang membatasi kita. Oleh karena itu saya memohon maaf atas segala yang saya sampaikan jika tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi